Mohon izin saya membuka masker terlebih dahulu karena dari segi protokol kesehatan saya juga sudah menjaga jarak dan tidak ada kerumunan di sini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Dan sebelum masuk ke inti acara kita, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dimas Fadilah Aprilian Santosa, bisa dipanggil Fadil. Saya juga dari anggota Genbi, Komisariat Undiksa, tepatnya di Provinsi Bali. Jadi kali ini dengan acara yang luar biasa dan kesempatan yang luar biasa pula, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jadi kita kali ini dalam rangka berbincang santai ya, berbicara dalam acara Genbi berbicara juga. Terus sebelum lanjut, tentunya kurang afdol nih kalau misalkan saya belum memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa kali ini, yaitu Kak Ni Ayu Putu Firdawati. Ni Putu Ayu Firdawati. Jadi beliau ini adalah salah satu anggota dan sekaligus juga ketua Bali Edukasi Bali, yang mana Kak Firda ini juga masih mahasiswa, lebih tepatnya yaitu mahasiswa pendidikan ya Kak ya? Iya, Iya. Selain mahasiswa pendidikan, Kak Ayu juga memiliki beberapa prestasi nih teman-teman. Jadi prestasi yang bisa saya bicarakan ini cukup banyak sebenarnya. Dan jika saya sampaikan semua, nampaknya waktunya ini juga kurang Kak. Dan mungkin ada beberapa yang saya sampaikan di sini. Ada juga yang juara 1 dalam ajang kreativitas mahasiswa, yaitu Pajegan KMAD YWP Undiksa 2019. Dan selain itu juga top 10 duta bahasa Provinsi Bali. Dan ada beberapa juga pengalaman kerja di sini sebagai guru privat, terus owner Firdi Learning Center, terus habis itu volunteer Undiksa juga, dan sebagainya. Selain itu juga ada pengalaman organisasi seperti yang sebelumnya tadi sudah saya sampaikan, juga sebagai ketua Bali Edukasi, terus juga anggota Ikatan Alumni KKN Kebangsaan, dan selain itu juga anggota Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali. Dan teman-teman, tidak hanya itu, jadi ada pun juga pengalaman kegiatan nih, yaitu delegasi Indonesia Youth Leaders Summit, yaitu di Solo, Jateng, yaitu 2019. Dan selain itu juga ada sebagai fasilitator of fun learning activities based character building di Monas Singaraja 2019. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita yang luar biasa kali ini. Jadi langsung saja kita sambut, yaitu Kak Firda. Dan selamat pagi Kak Firda. Selamat pagi Dimas. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Astungkara baik ya. Iya, luar biasa. Sebelum lanjut nih Kak, boleh dong mungkin kira-kira, karena temanya kita kali ini yaitu pendidikan di balik COVID. Namun sebelum masuk ke temanya tersebut, kita mungkin lebih berbicara dulu mengenai Bali Edukasi, boleh Kak? Sangat boleh. Oke, jadi mungkin kenalin dulu sih Kak, apa itu Bali Edukasi? Mungkin di sini juga banyak teman-teman yang kurang tahu nih mengenai Bali Edukasi. Ya benar ya. Jadi terima kasih Dimas sebelumnya sudah diundang oleh kakak Genbi ya. Senang sekali sebelumnya bisa bertemu dengan Dimas dan kakak yang lainnya yang tentunya punya prestasi juga gitu. Jadi di sini saya mewakili Bali Edukasi, dan seperti yang kakak yang lainnya bisa lihat di Instagram kami dan juga bisa dilihat di website seperti itu, Bali Edukasi. Ketika mendengar edukasi, tentunya pasti komunitas ini bergerak di bidang pendidikan gitu ya. Bali Edukasi ini merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, yang dimana komunitas ini sudah didirikan sejak 2 Mei 2015, dan jadi sembari kami melakukan kegiatan dan berkontribusi di bidang pendidikan, kami juga berkontribusi dan juga melibatkan bidang lainnya seperti kesehatan dan juga lingkungan seperti itu. Dan sampai saat ini sangat puji Tuhan sekali kita
kita di Balai Edukasi walaupun keadaan COVID seperti ini bisa tetap melangsungkan kegiatan untuk berkontribusi penuh di dunia pendidikan. Jadi itu sekilas mengenai Balai Edukasi. Tapi mungkin kurang pas juga kalau misalkan belum disampaikan nih Kak. Tadi kan bisa kepoin di Instagram dan juga websitenya. Kira-kira apa sih Kak website dan juga mungkin Instagramnya dari Balai Edukasi? Oke. Balai Edukasi, Instagramnya Balai Edukasi, kemudian ada websitenya baliedukasi.org, kemudian ada juga Facebooknya Balai Edukasi. Ya, Facebooknya Balai Edukasi. Ya. Dan dalam beberapa waktu belakang itu untuk Balai Edukasi sudah kegiatan di mana aja kira-kira? Kalau saya cerita dari semenjak saya gabung itu tahun 2018 ya, itu sangat banyak sekali. Yeah. Pertama saya gabung itu ada berkegiatan di SD Negeri 2 Bengkale, masih di Buleleng. Kemudian dari kakak-kakak yang sebelumnya ada juga diundang di Denpasar untuk mengisi di stasiun TV. Kemudian kita juga berkegiatan di Monarch Monarch Singaraja. Itu kebetulan diundang sebagai fasilitator. Kemudian kita juga pernah mengadakan kegiatan workshop itu mengenai generasi milenial. Kemudian ada kegiatan pelita karsa. Kemudian ada juga kegiatan lomba mewarnai. Banyak juga sebenarnya yang lainnya. Selain dari kegiatan yang mungkin visi utama dari Balai Edukasi kan tadi berkaitan dengan bidang pendidikan. Tapi pendidikan itu sendiri kan masih luas Kak. Tentunya ada misi-misi di dalamnya itu. Nah, kira-kira lebih fokusnya itu ke pendidikan yang mana Kak? Ya, jadi untuk visinya sendiri kita ingin meningkatkan dan mengembangkan dan juga berkontribusi ya dalam dunia pendidikan, dan yang mana pendidikan di sini kita nggak hanya berpendidikan namun juga berkarakter. Maka dari itu dari misi-misi Balai Edukasi itu ada yang namanya skill berkomunikasi, ada juga bagaimana lah kita dididik dan dibimbing oleh foundernya sendiri yaitu Kak Heri untuk berpendidikan namun jangan lupa berkarakter. Jadi itu sendiri sih. Selain juga program yang sudah disampaikan, kira-kira ada kesan lebih nggak? Mungkin pernah di salah satu SD ataupun di salah satu daerah ketika kakak menjadi relawan di sana. Kan ini basisnya sukarelawan kan? Nah, karena basisnya sukarelawan, kira-kira ada nggak yang kira-kiranya perjuangannya cukup berat mungkin atau cukup memberikan kesan tersendiri lah? Kira-kira di SD mana mungkin atau di daerah mana mungkin bisa disebutkan nggak? Jadi kalau berat itu tidak ada ya, karena mungkin bahasanya ketika kita menemukan kendala kita kerjakan bareng-bareng dengan kakak KB yang lainnya. Dan yang paling terkesan itu ketika melaksanakan pentas budi, pendidikan generasi cerdas dan berbudi, itu di SD Negeri 2 Bengkale. Di sana kan terkenal dengan komunitas bisu dan tuli. Nah, jadi ketika kita melaksanakan kegiatan di sana itu kita juga bertemu dengan siswa yang ada salah satu siswa yang bisu tuli. Jadi kita banyak belajar di sana dan guru-gurunya juga sudah memberikan arahan bahwa di sini ada murid yang seperti ini, jadi mungkin bagaimana kita men-treatnya ketika mengajar seperti itu. Jadi itu sangat berkesan dan itu kegiatannya sangat lama ya Kak Dimas ya, itu 6 bulan kegiatannya dan setiap bulannya itu berbeda-beda tema. Dan jadi di bulan pertama ada cinta tanah air, kemudian atau nasionalisme seperti itu. Bulan kedua sampai bulan kelima itu beda-beda lagi topiknya. Kemudian di bulan terakhir itu kita ada pameran, dan pameran itu di sanalah ajang untuk siswa-siswanya untuk memperlihatkan produk-produk dan juga kreativitas yang sudah dilaksanakan sebelumnya di bulan-bulan sebelumnya. Jadi itu yang paling berkesan selama ini sih dari kegiatan-kegiatan di Balai Edukasi, karena itu sangat lama dan ini juga berlangsung sebelum COVID ya. Iya. Berarti itu sejenis pelatihan gitu juga ya? Itu sejenis mengajar kita di sana. Misalnya kelas 6 beda sesuai levelnya, ada mengajar kelas 2, 3, 4, sampai 6. Kemudian tiap bulannya kita variasikan. Misalnya di temanya nasionalisme, cinta tanah air, itu kita
kita kaitkan dengan misalnya membawakan cerita yang berkaitan dengan apa namanya sejarah-sejarah Indonesia seperti itu. Kemudian di bulan selanjutnya kita ada kolaborasikan dengan memperkenalkan mereka bagaimana cara mengolah sampah dijadikan celengan, kemudian bagaimana caranya mengolah daun-daunan itu dijadikan wayang-wayang, dan setiap bulannya itu kita kolaborasikan kegiatannya biar lebih menarik. Jadi tidak hanya input dan juga ada outputnya ya, berupa produk itu tadi. Ya, di akhir juga ada pamerannya. Iya. Oke, luar biasa dan menarik sekali tentunya. Dan itu sukarelawan ya kayaknya? Sukarela, dan saat itu juga kami kan membuka volunteer untuk teman-teman di luar sana yang ingin berkontribusi juga, dan syukur saat itu ada 2 orang dari UPI Bandung yang ikut jadi volunteer. Kalau tidak salah itu mereka beasiswa permata atau apa gitu. Jadinya mereka datang langsung, jadinya tidak hanya kita saja yang berkontribusi atau melaksanakan kegiatan di sana, namun juga dibantu oleh Game Bali kali ini, itu lebih tepatnya Game berbicara dengan tema pendidikan di balik COVID-19 seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dan ini maknanya luas banget. Bisa jadi pemaknanya itu pendidikan kali ini itu tertutupi oleh COVID-19, sehingga dampaknya juga banyak. Bisa jadi di sektor dari segi sektor pendidiknya, terus habis itu siswanya, pelajarnya, mahasiswanya itu banyak. Dan kira-kira menurut Kak Firda nih, dengan situasi yang seperti ini, kondisi dari ketiga sektor itu tadi, misalkan guru, siswa, dan mahasiswa, itu seperti apa menurut seorang calon pengajar dan juga relawan di bidang pendidikan? Jadi benar sekali ya dikatakan Dimas tadi itu. Jadi pendidikan itu seperti gimana kita bilangnya, lebih bukan tersingkirkan ya, mungkin lebih kurang ya gimana gitu ya, karena di sini sih memang benar-benar diperlukan peran dari guru dan juga siswa, dan juga akan lebih baik lagi jika melibatkan orang tua seperti itu, karena kan kita belajarnya dari rumah. Nah, sebagai pengajar itu tentunya harus memikirkan kira-kira bagaimana ya cara mengajarkan agar pembelajaran itu bisa vibes atau atmosfernya itu seperti belajar di kelas. Entah metodenya atau kita saya sebagai mahasiswa di pendidikan kan belajar juga namanya metode pembelajaran ya. Jadi mungkin di sana pengaplikasiannya bagaimana ketika kita belajar jarak jauh itu mungkin dari segi berkomunikasinya yang diperkuat. Kemudian dari segi siswanya. Nah, jadi di sini tuh tergantung siswanya juga sih ya Dimas ya. Kalau saya lihat ada siswa yang rajin, ada siswa yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk libur. Oh, ada tugas kerjakan. Kalau siswa yang rajin ada tugas dia kerjakan, kemudian mungkin ada les di sana dia ikut les, kemudian mengajak orang tuanya untuk berdiskusi untuk sambil belajar gitu ya. Jadi di sini tuh sekarang menurut saya tergantung siswanya, tergantung bagaimana di lingkungan rumahnya, dan juga tergantung bagaimana orang tua memberikan arahan dan bimbingan kepada siswanya. Jadi tidak hanya serta-merta guru saja, namun dalam hal ini guru di sini sangat dipentingkan untuk memberikan arahan yang utama. Jadi kalau tidak ada guru yang mengarahkan, mereka mungkin tidak mau untuk mengerjakan tugas-tugas, tidak mau belajar. Itu sih biasanya. Dan salah satu problem nih Kak, mungkin apalagi SDM guru di Indonesia atau tenaga pendidik, bahkan dosen juga itu memiliki kemampuan yang beda-beda, terutama dalam melek teknologi. Mungkin ada yang gaptek atau gagal teknologi, terus habis itu mereka kurang tahu nih gimana cara mengoperasikan pembelajaran jarak jauh, apalagi juga dengan penunjangnya seperti aplikasi Zoom, terus Google Meet. Kira-kira menurut pendapat kakak, aplikasi
apakah ini murni kesalahan dari seorang tenaga pendidik ataukah ini memang siswanya harus yang membantu dari segi gurunya yang gaptek itu tadi? Jadi kalau misal kita berbicara seperti itu, bukan kesalahan tenaga pendidik di sini juga ya, karena kan namanya juga, soalnya tenaga pendidiknya sudah senior gitu ya kita bahasanya. Mungkin dulu kan nggak terlalu seperti sekarang teknologinya. Nah, mungkin yang membantu di sini mungkin caranya tenaga pendidik mungkin meminta bantuan kepada yang lainnya, mungkin gitu ya. Soalnya kalau kami di dosen-dosen di kampus ya, misalnya kalau misalnya aku agak kurang di teknologi itu biasanya mungkin mahasiswanya disuruh, kalau misalnya ada kelas mahasiswanya tolong untuk saya nak bagaimana caranya ini seperti itu. Jadi mungkin kalau itu kita berbicara mengenai kalau di ranah kampus ya mahasiswa gitu. Kalau di ranah pendidikan sekolah dasar, sekolah SMP, SMA gitu kan nggak mungkin lah siswanya membantu yang gimana ya maksudnya ya gitu ya. Mungkin di sini disesuaikan saja kemampuannya. Mungkin kalau misalnya belum bisa menggunakan conference gitu mungkin digunakan WA gitu ya, karena banyak juga kalau sekarang ini nggak semua sekolah loh menerapkan kayak Zoom, Google Meet seperti itu. Jadi tergantung situasi saja sih sebenarnya. Berarti intinya masih banyak metode lain ya, nggak harus konferensi itu tadi. Iya, ada. Dan selain itu juga mungkin lebih menurunkan egonya masing-masing. Bisa jadi dari segi dosen yang sudah senior itu menurunkan egonya, ya minta tolong ke mahasiswa. Begitupun juga mahasiswanya, jangan acuh tak acuh dengan dosennya yang kurang tahu mengenai gaptek itu tadi. Dan ketika misalkan metodenya WhatsApp nih Kak, akan tapi ternyata gurunya itu tidak ada pembelajaran di situ. Maksudnya pembelajaran di sini yang menjelaskan materi seperti itu tidak ada. Akan tapi cuma memberikan tugas ternyata. Kira-kira itu gimana menurut pendapat Kakak? Ya, jadi ini saya pengalaman ya ketika PPL, saya menanyakan Bapak ini platform yang digunakan apa ya? WA Perda. Mana cara mengajarkan di WA ya gitu. Nah, ini waktu ini saya dapat ilmu dan kebetulan itu pembimbingnya dari dosen pendidikan kan. Jadi di sana saya diberikan bahwa walaupun lewat WA ternyata bisa loh membuat siswa itu aktif gitu. Jadi ketika mengajar itu kan sekarang kebanyakan anak-anak buka halaman ini, kerjakan ini, kumpulkan di ini. Tapi waktu itu saya diberitahu coba kalian suruh siswanya untuk semua on di jam ini sampai jam ini. Kalian tanya kabar, mereka semua harus punya dulu. Nah, nanti di WA itu kan terlihat siapa yang membaca, terlihat misalnya dia ada balasan, kita mention dia, ini kamu bagaimana gitu. Jadi di sana kan ada interaksi untuk membuat pembelajaran itu menjadi lebih interaktif kan. Kemudian di sana kita tanyakan terlebih dahulu, kita kaitkan pembelajarannya dengan hal-hal yang mereka sering lakukan seperti dulu. Langsung aja ya contoh realnya, dulu saya mengajarkan tentang caption. Nah, caption itu kan ada kaitannya dengan Instagram. Dulu saya tanyakan anak-anaknya dari sosial media platform apa yang sering kalian gunakan gitu. Ada yang WA. Nah, kebetulan di sana banyak banget yang bilang Instagram. Langsung saya tanyakan, nah kalau di Instagram kira-kira apa aja yang kita butuhkan ya kalau menggunakan Instagram itu, kira-kira ngapain aja kita di sana gitu. Foto lah Bu, gini. Nah, nanti saya adalah kaitannya ke caption. Nanti langsung saya bilang di sana, oke, baik anak-anak, benar sekali ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hal yang sangat menarik gitu, tentang caption. Jadi itu seperti itu cara mengajarnya, dan benar-benar di sana itu belajarnya itu tidak hanya 10 chat ketika kita memberikan tugas, namun 500 chat. Dan sampai sekarang saya masih simpan, itu dipakai saat ujian PPL, dan itu 500 chat karena sebelumnya juga saya beritahu bahwa nanti partisipasi kalian nanti akan saya nilai gitu. Jadi mungkin itu yang biar lebih interaktif. Berarti kalau misalkan tiba-tiba ada problem misalkan, terus ada salah satu siswa yang ternyata baru bangun nih, terus tiba-tiba bangun berarti lihat, wih 300 chat. Berarti hal seperti itu kira-kira pernah nggak? Pernah sekali. Saat PPL, itu kita bisa lihat tersampaikannya kemana.
kelasnya, sebentar Bu, saya hubungi dulu gitu. Ternyata dia baru bangun dan dia benar-benar bilang, maaf Ibu, saya baru bangun. Nah, di saat keadaan seperti itu saya baiknya bilang apa ya? Jadi saya juga bingung. Waktu itu saya koordinasikan dengan guru pamong, bagaimana ini Pak? Ya itu dah, saya susah udah bagaimana ya kira-kira gitu. Ya baik, tidak apa-apa, tapi itu konsekuensimu ya. Sekarang cermati chatnya dari atas. Nanti akan ada tugas akhir dari chat ini. Nanti kamu kirim spesial ya ke PC Ibu. Kalau yang lainnya itu di WA, nanti dia bisa kirim langsung ke saya. Berarti berakhir dengan happy ending ya? Ya, saya happy, dia mungkin happy. Kalau banyak baca chat itu tadi. Terus selain itu Kak, mungkin kira-kira dari sudut pandang lain, itu kan dari segi pembelajarannya. Selain pembelajaran yang terhenti, ini kalau misalkan masih siswa sekolah dasar menengah itu mah ada juga ekstrakurikuler. Nah, apakah juga ekstrakurikuler di sekolah-sekolah yang Kakak ketahui mungkin? Atau mungkin pernah Kakak baca-baca gitu mengenai ekstrakurikuler di masa pandemi COVID-19? Apakah memang murni terhenti atau memang setengah-setengah atau secara daring seperti tadi? Jadi sekarang balik lagi mungkin ya ke sekolah masing-masing bagaimana? Mungkin ada dari beberapa sekolah itu kebetulan saat itu mengadakan event lomba. Jadi ekstrakurikuler yang bersangkutan itu diberitahu latihan jam segini. Jadi setengah daring, setengah latihan. Jadi tergantung dari sekolahnya itu sendiri sih. Kalau memang misalnya diperlukan atau bisa dijalankan, mungkin dijalankan setengah itu. Tapi untuk saat ini yang saya lihat kebanyakan dari sekolah-sekolah itu meniadakan ekstrakurikulernya. Kalau Dimas sendiri pernah nggak gini? Apa ya, mungkin berbasis webinar mungkin ya, lebih tahu. Apalagi kayak misal ekstrakurikuler pramuka gitu, lebih banyak ya berbasis webinar kayak gitu. Tapi kalau misalkan ekstrakurikuler basket gitu, kalau misalkan webinar kan juga gratis. Iya, gitu dan Dimas. Selanjutnya mengenai tips dan trik nih, tips dan trik di saat pendidikan ya di balik COVID-19 ini. Tentunya itu luas banget dan saya ingin dengar dari sudut pandang Kak Firda mengenai tips dan trik yang harus dipersiapkan untuk siswa, yaitu khususnya ketika pendidikan jarak jauh, biar nggak bosen kira-kira, biar nggak mungkin ketika melihat WhatsApp itu bosen juga, terus habis itu dan lain sebagainya. Kira-kira gimana? Tips dan triknya mungkin bisa ini ya. Yang pertama harus dilakukan itu adalah jangan menunda. Jangan menunda yang di sini saya maksudkan adalah tips dan trik untuk tidak membuat bosan itu adalah jangan menunda kalau dari versi saya. Karena memang ada banyak hal yang akan membuat kita bosan, tapi bosan biasanya kita akan merasa bosan itu ketika kita tidak menemukan solusi, kita tidak menemukan, aduh pelajaran ini apa sih, gimana sih gitu kan. Nah jadi salah satu caranya di masa seperti ini adalah tidak menunda. Nah tidak menunda, kerjakan. Setelah itu ketika kita tidak tahu, kita bisa belajar dengan teman-teman atau enggak, kalau tidak ada teman dekat mungkin ke orang tua. Nah itu sih yang bisa dilakukan secara gamblang ya. Kalau semisal saya sendiri biar tidak bosan itu selain tidak menunda tadi, juga nanti kita menggunakan aplikasi-aplikasi. Nah sekarang ini kan sudah banyak sekali ya Dimas ya, aplikasi-aplikasi yang bermunculan seperti ada game-gamenya gitu. Jadi bisa lah kita gunakan aplikasi-aplikasi itu agar tidak bosan belajarnya. Jadi sejenis aplikasi gamifikasi gitu ya? Ya benar. Ya sembari main game tapi juga belajar. Ya. Mungkin bisa disebutkan Kak beberapa aplikasi contohnya itu. Jadi aplikasinya itu ada apa ya waktu itu ya? Ada Sejenis Duolingo gitu. Duolingo, kemudian
kemudian ada story jumper. Jadi di sana tuh ada animasi, bisa kita buat langsung ceritanya sendiri. Ini sangat bagus banget untuk belajar tentang naratif teks. Ada story jumper, kemudian ada yang paling sering digunakan itu sih sebenarnya YouTube ya. Jadi tergantung kitanya yang milah videonya itu mau video seperti apa. Gitu. Jadi dan kebetulan juga sekarang saya di kerjaan skripsinya lagi buat video yang nanti pengennya di YouTube juga sih untuk pelajaran COVID gitu. Menarik juga. Dan ini tadi dari segi sudut pandang siswa nih Kak. Selanjutnya dari tips dan trik untuk pengajar. Nah, kira-kira pengajarnya nanti mungkin terkhusus karena kakak juga masih CSPD, calon sarjana pendidikan, dan calon pengajar juga. Kira-kira nih untuk teman-teman yang sekarang lagi berjual PPL seperti itu seperti apa sarannya dari kakak? Sarannya satu, harus sabar karena kita tidak bisa menerka ya apa-apa nanti respon dari siswa ketika kita mengajar. Jadi yang pertama itu harus sabar dan jangan lupa, ini saya diberikan trik dari guru pamong juga, sebelum mengajar sesimpel apapun bahan ajarannya kita harus menyiapkan yang namanya FPP. Memang sih FPP-nya mengajar gitu ya, tapi beberapa menit kita akan menggunakan untuk game. Jadi di sana perlu peran penting untuk mengatur strategi. Itu sih kalau dari saya ya. Salam mengajar. Balik lagi mengenai balik edukasi boleh nggak? Oke, balik lagi mengenai balik edukasi nih. Tadi kan sudah disampaikan beberapa program yang sudah terlaksana, akan tapi belum spesifik. Itu lebih ke balik edukasi di saat pandemi COVID seperti ini. Apakah juga tetap ada pembelajaran atau mengajar secara langsung dengan batasan-batasan tertentu, atau seperti apa nih? Jadi di masa COVID-19 ini kami dari Balai Edukasi sangat berusaha ya biar bisa berkontribusi di dunia pendidikan sekecil apapun itu, yang penting bisa bermakna dan bisa berdampak gitu. Jadi dari segi pendidikan itu kita ketahui ada pendidikan formal, informal, dan juga non formal. Nah, secara formal itu kita ada kolaborasi dengan SMK Negeri Bali Mandara, itu khususnya di pendidikan literasi. Jadi di sini kita membantu SMK Negeri Bali Mandara untuk tetap menjalankan program literasi walaupun secara virtual. Nah, program ini kami beri nama dengan Virtual Literasi Club. Seperti itu. Kemudian selain itu secara non formal kami juga secara berkelanjutan tetap melaksanakan kegiatan BE Inspired waktu ini. Di sana membahas informasi-informasi seputaran pendidikan juga, dan ada DIY juga, kemudian ada tips untuk betah di rumah, ada bedah buku juga di sana gitu. Kemudian ada juga kegiatan sekarang masih berlangsung yaitu siniar yang kelanjutan dari Virtual Literasi Club ini. Nanti di buku apa yang mereka pilih pada saat kegiatan siniar, pada saat kegiatan Virtual Literasi Club itu kita buatkan podcast. Tapi kalau ini kan secara offline ya, kalau kami itu secara daring karena siswa SMK Bali Mandara itu kan ada yang dari Karangasem, ada yang dari jauh-jauh gitu. Kemudian secara informal, kami dari kakak BE ada Kak Diana, Kak Raka, Kak Mamsri, Kak Nita, ada saya juga. Kami sudah ingin mengimplementasikan apa-apa yang kami dapatkan di Balai Edukasi. Jadi kami di sini juga membuka les privat itu. Jadi dari sana kami juga membantu siswa-siswa di kampung kami masing-masing gitu ya. Gitu. Jadi sangat beruntung sekali ya bisa masuk Balai Edukasi karena dapat ilmu-ilmu yang sebelumnya didapat itu bisa kami implementasikan. Dan ini mungkin yang terakhir juga Kak. Jadi kira-kira menurut pendapat kakak sekaligus closing statement, yaitu kata-kata penutup berkaitan dengan pendidikan di balik COVID-19, bisa nggak disampaikan apa saja kira-kira? Untuk kakak semuanya yang lagi
berjuang ya. Ada yang berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya, ada yang berjuang untuk melanjutkan pendidikannya, ada yang berjuang untuk berproses untuk menggapai yang namanya mungkin gelar atau apa gitu ya. Dan siswa-siswa yang lainnya yang masih berjuang untuk belajar di masa pandemi seperti ini, tetaplah kalian semangat, karena jika tidak ada semangat, bagaimana kita akan memulai yang namanya suatu kegiatan untuk belajar. Semangat, yang pertama semangat. Kalau bilang semangat, semangat lagi, dan jangan pernah untuk menunda, dan tetaplah kuat, mengakar kuat di bumi dan mencapai langit. Jangan hanya mencapai langit ya, mencapai gelar seperti itu, tapi tidak mengakar kuat di bumi. Ini salah satunya yang diberikan oleh Kak Heri. Iya. Baik, luar biasa. Jadi intinya ketika kita sudah memiliki pendidikan tinggi, jangan lupa kembali mungkin ke kampung halamannya masing-masing. Terus habis itu berdampak untuk lingkungan sekitar kita, baik itu berkaitan dengan sosial maupun dengan pendidikan itu sendiri. Teman-teman semua dari Genbi dan juga teman-teman yang mungkin menonton, siapapun kamu, tentunya podcast atau Genbi berbicara kali ini sangat menarik, terutama ketika teman-teman suka berkaitan dengan pendidikan, dan banyak hal yang bisa kita pelajari mengenai Bali Edukasi dan sudut pandang pribadinya dari Kak Firda. Terus kira-kira nih Kak, terakhir mungkin teman-teman di sini barangkali ada yang ingin ikut nih Bali Edukasi, apakah juga boleh? Sangat diperbolehkan ya, karena setiap tahun kami ada mengadakan kegiatan, dan setiap kegiatan itu beberapa ada open recruitment dari volunteer. Nah, jika teman-teman berminat nanti bisa dilihat terus ya, dipanjangi IG Bali Edukasi. Nanti biasanya kami akan open volunteer. Nanti buat teman-teman yang berkomitmen dan ingin membantu dan berbagi bareng-bareng kami, itu bisa banget masuk ke tim inti Bali Edukasi. Terakhir lagi Kak, kira-kira persyaratannya apa aja? Apakah ada juga good looking mungkin? Kayak pemilihan gadget ya. Jadi karena ini adalah komunitas sosial berbagi, jadi tidak ada persyaratan yang harus good looking kayak gitu ya. Jadi nanti komitmen kita dan mau bekerja sosial, itu aja sih sebenarnya. Dan mau bekerja dengan tim dan mau berkarya bareng-bareng dengan Bali Edukasi. Dan yang pasti masih domisili Bali ya? Ya. Jadi itu saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih Kak atas kedatangannya di sini dan berkenan berbagi. Jadi kesimpulan yang dapat saya tarik di sini, sebanyak apapun wawasan teman-teman yang dapatkan, sebanyak apapun ilmu yang teman-teman dapatkan juga, itu kurang bermanfaat ketika teman-teman tidak memberikan atau menyebarkan lagi. Karena sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi itu saja dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan Kak. Jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Kesekian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih.